kematian yang berharga di hadapan Tuhan. Kematian yang berharga di hadapan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini, saya akan angkat satu tema, kematian yang berharga. Kematian yang berharga. RHI Renungan hari ini. Mengapa mengangkat tema ini? Begini saudara, beberapa hari terakhir, beberapa sahabat, bahkan sekarang orang-orang yang kami kasihi, yang ambil bagian dalam karya pelayanan berpulang. Beberapa waktu yang lalu, 7 hari yang lalu, hampir ya, anak asuh saya, Cucun di Bengkayang berpulang. Setelah juga ada beberapa sahabat, teman-teman pendeta karena pandemi ini. Hari ini berpulang juga, meski bukan karena pandemi, tapi karena penyakit yang lain. Dan dia dimakamkan secara umum, bukan standar COVID. Diaken Pratomo Supriharjo, Sekretaris Majelis Gereja Kristen Jawa Purworejo. Seorang diaken yang tekun dan rajin melakukan karya pelayanan dengan setia. Pak Momo, kami menyebutnya begitu. Saudara, berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Ini ada ditulis dalam Mazmur 116 ayat 15. Saya ulang. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, dalam RHI kali ini saya mengangkat tema kematian yang berharga. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, sekarang saya di perpustakaan di Padepokan Mitra Kinasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 116 ayat 15 setidak-tidaknya mengandung 3 kebenaran yang penting. Yang pertama adalah tentang berharga di mata Tuhan. Berarti ada yang tidak berharga, lalu ada yang berharga. Yang kedua adalah tentang kematian, berarti ada kehidupan, ada kematian. Dan yang terakhir adalah yang dikasihi Tuhan. Berarti ada orang yang memang tidak mau dikasihi Tuhan karena dia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak menjalani kehidupan dengan welas asih kepada sesama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu 3 kebenaran, yaitu tentang
berharga di hadapan Tuhan, tentang kematian, dan tentang ini yang dikasihi Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Pertanyaannya, bagaimana ukuran orang yang dikasihi Tuhan? Apakah dia termasuk hanya para pendeta atau diaken atau penatua? Apakah dia adalah tokoh-tokoh gereja atau orang awam yang tekun, yang beragama paling tidak? Apakah ukurannya? Ini pertanyaannya, saudara. Alkitab kalau kita baca, ternyata ukuran utamanya bukan itu. Ukuran orang yang berharga itu adalah orang yang memiliki welas asih, yang berempati tapi juga dengan aksi, tidak sekedar emosi, yang melakukan pekerjaan pelayanan nyata. Saya ingat, saudara, Sabtu pagi, jam baru saja menunjuk jam 6 lebih sedikit, dan karena saya tidur larut, maka saya bangunnya agak telat. Maklum, hari Sabtu memang tidak ada aktivitas di warung mitra, sehingga tidak harus bangun pagi-pagi. Tak, 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 tak. Saya kaget karena pintu gerbang tidak-tak, dan saya buru-buru keluar, dan saya lihat ada seseorang yang sudah bawa motor yang pakai bagian belakang itu, dan saya mengenal betul orang ini. Oh, monggo Pak. Lalu saya minta maaf dan saya bukakan. Kok gasik men? Ya Pak Pendito, kan sebelum ibadah besok Minggu, Sabtu harus ada penyemprotan disinfektan. Waktu itu masih ada ibadah terbatas ya. Lalu dia, Pak Pratomo, Pak Momok itu orangnya, itu melakukan penyemprotan di Joglo, kemudian di Kenteng, kemudian di Sren. Itu biasa dilakukan. Kok piyambakan Pak? Kok sendiri Pak? Lah nggih, sing penting mlampah. Saudara, itu sekedar contoh kecil dari Pak Pratomo, Pak Momo yang hari ini berpulang, dan dia melakukan karya pelayanan penyemprotan disinfektan senantiasa sebelum dia sakit. Dia terus, begitu kena pandemi, terus dia lakukan. Lalu selama pandemi dia juga koordinir karena dia diaken. Dia membuat paket-paket bersama teman-teman, Pak Ferry, Dahanto, dan lain-lain ya, banyak gitu. Lalu Pak Tritio dan seterusnya kemudian ditata kan, itu dibagi kan, ditata, dibagi ke yang terkena pandemi isolasi mandiri ini, sembako dari gereja. Saudara, saya tidak mau menyebutkan banyak karena itu tidak ada gunanya. Kita sudah tahu bahwa setiap orang pasti punya kelemahan, tapi yang paling asik adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan mengampuni dia, maka dia akan tekun untuk melakukan pelayanan. Dan kami kehilangan orang-orang yang seperti itu. Pak Pomok salah satunya. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita angkat tema ini. Dia termasuk orang yang berharga, bukan karena jabatannya, bukan karena agamanya, tapi karena kualitas hidupnya yang mengabdi kepada Allah. Dia bukan tidak punya kelemahan, dia juga punya kelemahan, punya masa lalu, tapi kesadarannya untuk hidup lebih baik, itu yang luar biasa. Berharga. Kematian akan datang kepada siapapun, tak terkecuali saudara dan saya. Siapapun kematian. Caranya bisa macam-macam. Ada yang sehat lalu kecelakaan, ada yang sakit lama akhirnya meninggal, ada yang sakit sebentar, ada yang pandemi, dan seterusnya. Kematian akan datang. Kematian berharga. Orang yang dikasihi adalah orang yang dikasihi Tuhan dan diberi jalan keselamatan, dan dia menanggapi Mesias, dan dia menjadi diberkati. Itu saudara. Nah, persoalannya adalah apakah saya dan saudara termasuk orang yang seperti itu? Saya tidak berani mengklaim, tapi saya memang termasuk orang yang mau melayani Tuhan meski saya sadar penuh kelemahan.
Saya menanggapi karya Tuhan di dalam Yesus. Saya sadar, saya tidak mungkin selamat tanpa pertolongan Tuhan. Saya tidak mungkin mengandalkan amal baik saya, ritual-ritual, bahkan amal dan seterusnya. Gak bisa. Maka saya termasuk orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Itu saudara. Nah, apakah berharga atau tidak? Ya, saya tidak mau menilai diri sendiri. Tapi kalau di dalam Alkitab kita lihat itu sebetulnya ya memang masuk juga. Gitu. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama menanggapi hal ini dengan satu. Kita siap untuk terus melayani Tuhan sampai nafas detik terakhir kita diberi. Yang kedua, kita terus melakukan pelayanan, terus di dalam Tuhan dengan tekun dan percaya Sang Mesias yang menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi kita yakin dia diberkati, ditolong Tuhan. Dia termasuk orang yang berharga, dan dia termasuk orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita pasti berduka, kita pasti sedih, saya juga berduka. Tapi kita harus menyelesaikan duka itu, tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh kita dikuasai oleh duka, tapi kita harus menyerahkan di dalam Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan memberkati saudara-saudara kita itu. Para sahabat yang telah berpulang, terutama keluarga yang ditinggalkan, mari kita hayati hal ini. Kenapa? Karena ada kematian yang berharga, yaitu kematian orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami setia melayani, tak sekedar beragama, tapi melakukan welas asih dalam kehidupan nyata. Berkatilah ya Tuhan. Begitu juga keluarga dari sahabat kami Pak Pratomo yang telah berpulang, Diaken Pratomo Supriyarjo, bahkan beberapa yang lain yang kami tidak sebutkan. Berkati supaya di tengah pandemi ini tidak ketakutan, tapi waspada dan meyakini penyertaan Allah. Tuhan, terima kasih atas itu semua, dan kami siap melayani-Mu. Berkatilah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Amin.